Kenalin, Microsoft Mechanic Mouse 300D11 New Version. Sebuah Microsoft trinokular yang menggunakan lensa mata WF10x25. Microsoft ini bisa menghasilkan perbesaran optik dari 6 kali hingga 45 kali. Posisi lensa mata bisa digeser agar bisa menyesuaikan dengan posisi mata kalian. Dalam paket penjualan, Microsoft ini super komplit banget loh teman-teman. Kalian bakal dapat 2 karet lensa, lock pelindung leher, lensa CCTV 2/5, lampu LS3, dan kaca pelindung lensa bawah. Ini adalah hasil tangkapan lensa mata Halo Sobat Duren, Alvan di sini kembali lagi di channel Smash Lampard dalam program Belah Duren, yang dimana kita akan membahas, mengupas tuntas dan ringkas produk-produk keren di dunia teknisi. Nah, produk keren kita di dunia teknisi hari ini yang akan kita bahas adalah produk yang seharusnya sangat dibutuhkan oleh semua teknisi elektronik di zaman sekarang. Apalagi sudah banyak komponen yang semakin kecil-kecil dan sekarang mungkin nggak bisa dilihat atau dikerjakan atau di-repair dengan mata telanjang. Jadi hari ini kita akan membahas Microsoft Trinokular Mechanic MOS 300. Ini adalah salah satu produk terbaru dari merek Mechanic, yang mana produk ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh teknisi di zaman sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, saat ini dengan cepatnya perkembangan teknologi dan canggihnya dan inovasi yang terus berganti, bisa kita bilang produk satu ini sangat-sangat dibutuhkan karena komponen yang ada di elektronik itu sudah mini-mini atau sudah cukup kecil, dan untuk merepair ataupun memperbaikinya tanpa alat bantu sangat-sangat susah. Jadi memang mikroskop sangat dibutuhkan di saat zaman sekarang ini. Tak terkecuali ya teknisi handphone, teknisi elektronik lainnya itu sekarang kan udah makin tipis-tipis. Kalau itu TV ya, TV makin tipis-tipis, HP makin kecil-kecil banget tuh komponennya. Pokoknya karena inovasi dan canggihnya zaman sekarang itu, komponen-komponen itu selama makin lama makin kecil. Itulah kenapa untuk saat ini opini saya, mikroskop adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh teknisi. Ya, singkatnya begitulah. Kenapa mikroskop ini tadi dan saya katakan juga ada hal yang sangat penting saat ini, ya itulah alasan utamanya. Karena memang mungkin udah kerasa dari sobat-sobat Duren atau om-om teknisi di luar sana yang udah jadi suhu-suhu nih, yang udah pegang dari Nokia, apalagi Motorola, banyak tuh HP-HP jadul tuh yang harus beradaptasi sampai sekarang, ya otomatis memang membutuhkan mikroskop. Tanpa mikroskop ya, kalau dulu mungkin IC-nya cukup gede-gede, kalau sekarang waduh, komponen-komponennya, resistor apa semua udah makin kecil-kecil. Jadi memang dibutuhkan yang namanya mikroskop. Mikroskop Mechanic Trinokular MOS 300 ini pastinya akan menjadi jawabannya sobat-sobat teknisi di luar sana yang ingin menyelesaikan tugas ataupun repairannya dengan baik dan benar. Memang harus menggunakan mikroskop. Jadi inilah jawabannya, mikroskop Trinokular Mechanic MOS 300. Nah, ini pasti udah banyak banget nih
Banyak banget sobat teknisi sekalian yang bakal nanya, kenapa sih harus mikroskop trinokuler MOS 300? Sebenarnya banyak mikroskop ya di luar sana yang jual. Nah, tapi untuk hari ini kita bakal jadikan barang satu ini, barang yang sangat penting ini, masuk ke dalam list rekomendasi sobat-sobat Duren. Pokoknya sebelum kita mengupas tuntas produk ini, mau itu spesifikasinya, kelebihannya, kekurangannya, ataupun hal-hal yang perlu diperhatikannya, itu sobat-sobat Duren jangan lupa dulu buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Biar video kita kali ini sampai ke teman-teman dari ujung pulau ke ujung pulau. Jadi bisa jadi rekomendasi untuk sobat-sobat Duren semua dan menjadi konten yang edukasi untuk sobat-sobat Duren semua. Nah, jadi jangan lupa buat subscribe gratis omku, sobat-sobat Durenku. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Nah, mari kita lanjut ke spesifikasi. Oke, langsung saja kita lanjut ke spesifikasi. Kenapa hari ini kita memilih mikroskop mekanik trinokuler MOS 300 ini kali ini yang akan menjadi rekomendasi untuk sobat-sobat semua? Padahal ini bisa kita katakan adalah konten pertama kita membahas tentang mikroskop. Nah, jadi salah satunya dari spesifikasinya mungkin akan kelihatan nih. Spesifikasi pertama dari mikroskop MOS 300 ini adalah bahannya aluminium alloy pastinya nih. Ini aluminium alloy bagus nih, tahan panas. Tapi yang paling pasti kenapa hal ini masuk ke dalam masuk ke dalam rekomendasi sobat-sobat semua adalah lensanya sudah 10/25. Satu-satunya mikroskop untuk saat ini yang lensanya sudah 10/25. Pasti banyak lagi yang nanya nanti 10/25 itu apa om, 10/210 itu apa om, 10/210, 10/20 itu apa om, 10/23 itu apa om. Nah, dari 20, 23, 25, nah itu tuh jarak luas pandang kita itu bakal semakin luas. Kalau untuk bahas pastinya nanti kita bakal bikin konten untuk ini. Kalau sobat-sobat Duren penasaran, komen aja di bawah, kita bikin konten tentang apa itu 10/20, 10/23, 10/25. Tapi singkatnya, diameter bulatan yang akan kita lihat nanti ketika menggunakan mikroskop akan lebih luas ketika menggunakan 10/25 ataupun di atas 10/25. Karena standar biasanya untuk mikroskop itu 10/20. Nah, setelah itu ada lagi inovasi terbaru 10/23 yang jarak pandangnya itu udah lebar. Jadi ngerasa lebih luas pandangannya. Dan sekarang ada yang namanya 10/25. Ini nih, karena dia satu-satunya untuk saat ini mikroskop dengan lensa 10/25. Terus juga untuk zoomnya itu dari 0,6 sampai 4,5 kali. Itu untuk zoomnya. Terus spesifikasi lainnya dia sudah double lock. Nah, begini nih. Jadi jarang banget mikroskop dengan tiang bulat pendek ini menggunakan double lock seperti ini. Jadi dia udah double lock. Jadi ketika ini sudah di lock, leher mikroskopnya kita longgarin sedikit, dia bebas bergerak tanpa takut jatuh. Itu spesifikasinya, bisa nanti kita bahas tentang di kelebihan juga tentang ini. Terus sudah ada lensa pelindung kaca bawahnya. Nah, ini spesifikasinya. Terus untuk jarak pandangnya tanpa lensa peninggi itu 10 cm. Nah, sekitar ya 10 cm kemarin. Pastinya di 10 cm. Karena kita udah coba kemarin untuk ngulik-ngulik juga. Jadi tanpa lensa peninggi dia sanggup di 10 cm, jadi cukup tinggi lah ya. Daripada mikroskop merek-merek lainnya. Terus juga alasnya memang agak berbeda dari mikroskop yang mungkin sering banget dilihat sama sobat-sobat teknisi di luar sana. Alasnya dia menggunakan B11. B11 ini lebarnya di 30 cm, terus panjangnya di 24 cm ini. Sedangkan untuk tinggi keseluruhan dari mikroskop ini di
kurang lebih 40 cm, kurang lebih ya. Bisa 38, 39 atau 40 lebih. Kemarin kita udah cek juga sekitar 38, 39 mau 40. Tapi kita ganti pakai roller lain jadinya 40 sekian. Jadi kurang lebih di 40. Pasti banyak juga nih yang nanya kenapa alasnya B11 ini agak kecil ya. Mungkin untuk B3 itu alasnya lebarnya itu ada di 38,5. Sedangkan ini cuma di 30 cm. Nih, itu untuk spesifikasinya nih. Untuk lensa dalamnya mungkin nanti bakal kita review di next video. Kalau sobat-sobat durian penasaran lensa dalamnya bentuknya gimana, terus apa sih kelebihan dari yang lain, tuh di komen aja sobat-sobat, dan nanti kita bikinin kontennya. Kalau sobat-sobat durian berminat untuk lihat apa sih kelebihannya, terus kenapa sih 10/25, apa sih bedanya sama yang lain selain jarak mata yang agak melebar dari 10/20, apa lensanya agak cekung atau gimana, nanti kita bahas. Kalau sobat-sobat durian penasaran nih, komen aja di bawah. Itu tadi untuk spesifikasi singkatnya ya. Dari bahan aluminium alloy semua, tahan panas tentunya. Dari lensa tadi juga udah 10/22. Dari zoom dari 0,6 sampai 4,5 kali. Berarti bisa kita bilang di sampai 5 kali lah, 5 kalian untuk zoomnya. Terus tadi udah double lock udah, ininya juga udah. Lampunya menggunakan LS3. Oh ya, ini spesifikasi salah satu ini. Lampunya menggunakan LS3. Nah, ini adalah lampu yang biasanya digunakan di mikroskop lab karena dia lebih terfokus. Ini gimana nih? Nih, lampunya menggunakan LS3. Yang colornya ada 3, ada putih, kuning, sama keorenan ini. Nah, bisa dibuka nggak? Nggak apa-apa dibuka ini, Pin? Nggak apa-apa ya. Kita buka aja ya. Nih, udah sama lensa pelindungnya juga nih di lampunya. Ini spesifikasi yang mungkin belum ada di mikroskop lain nih. Ini lampunya ini memang khusus dan berbeda dari lampu-lampu mikroskop yang lainnya. Keren banget ini ininya. Ultrating Dust Proof Mirror. Jadi udah ada pelindung kaca bawahnya juga. Terus lampunya terang banget. Tapi itu menurut di boxnya ya, dan di yang kita cari tahu. Kalau mungkin untuk lab dia cocok, tapi apakah cocok untuk para teknisi di luar sana? Nah, nanti kita bahas di kekurangan dan kelebihannya. Itu tadi untuk spesifikasinya. Terus kalau apa aja sih Bang, kalau kita udah punya MOS 300 atau mau beli mikroskop trinokuler mekanik MOS 300 ini. Nah, ini sobat-sobat durian kalau udah dapet atau udah punya atau udah beli mikroskop trinokuler mekanik MOS 300 ini, kalau seandainya mau beli juga, itu sobat-sobat durian bakal dapat yang pastinya 2 lensa mata yang udah 10/25 nih. Dapat lensa CCTV yang bisa nyambungin nanti ke mikroskop. Nah, bisa nyambung ke mikroskop nanti nih. Ini lensa CCTV-nya kalau nggak salah kemarin, iya nih. Kalau nggak salah kemarin kita cari-cari tahu dia beda sama yang 5 kali, ini 4 kali kalau nggak salah. Nah, terus juga bakal dapat 2 karet lensa mata nih. Jadi dapat 2. Satu yang tinggi begini, jadi sobat-sobat durian bisa nyender nih, tinggi begini. Satu lagi yang agak tipis begini. Dia ada yang high, ada yang low nih. Ada 2 nih. Dapat 2 lensa mata, dapat lensa CCTV 0,4 kali. Terus dapat yang pastinya unit mikroskopnya.
dapat unit mikroskopnya, dapat lensa pelindung lensa bawah, terus dapat lampu yang sudah sama pelindung lensa bawahnya juga. Tuh, apalagi nih. Terus yang pastinya dapat ring ini tadi, ring untuk nahan mikroskop di bawah, ring double locknya. Terus bakal dapat juga ya lensa ininya 0,4 kali. Terus bakal dapat juga nanti obeng plus 1,5 sama kunci L. Nah, kunci L2 tuh untuk kalau sobat-sobat durian beli atau pengen punya mikroskop trinokular MOS 300. Nih, tentunya bakal dapat juga buku panduannya. Jadi kalau yang ngerti silahkan dibaca. Itu tadi spesifikasi dan apa saja yang bakal sobat-sobat dapatin ketika sobat-sobat durian sudah punya ataupun ingin mempunyai mikroskop trinokular mekanik MOS 300. Mungkin udah pada nggak sabar nih kelebihan dan kekurangannya. Lanjut aja kita ke kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dulu dari kelebihan. Atau mau mulai dari kekurangan dulu? Kita mulai dari kelebihan dulu. Yang jelas kelebihan dari MOS 300 ini adalah lensa yang 10/25 yang satu-satunya sampai saat ini, mikroskop satu-satunya yang sampai saat ini cuma MOS 300 yang 10/25 lensa matanya. Terus yang ada double lock begini juga cuma MOS 300. Kalau banyak yang nanya gunanya apa, tadi udah kita jelaskan. Ketika ini bawah dikunci dan di atas lehernya dilonggarin, ini bebas banget nih. Mau digeser-geser kiri kanan juga aman. Karena biasanya kan yang nggak ada double lock begini, orang harus nahan dulu. Aduh, tuh begitu tuh. Diputar dulu, ditahan lagi, diputar dulu, ditahan lagi, ribet kan? Tapi kalau udah pakai double lock, bebas. Jadi ini masuk ke kelebihan dari MOS 300 ini selain lensa mata yang 10/22. Terus juga lensa matanya dapat karet lensa matanya dapat 2. Itu kelebihan banget. Karena rata-rata juga banyak mikroskop yang lensa mata karet lensa matanya itu dapatnya cuma 1, bukan banyak sih, semua mikroskop kayaknya. Cuma MOS 300 satu-satunya mekanik MOS 300 yang satu-satunya ngasih 2 lensa mata. 2 karet lensa mata. Satu yang tinggi dan satu yang low-nya, yang rendah. Terus kelebihannya, oh ya, lensa pelindung atau kaca pelindung lensa bawah nih. Dapat 2. Terus juga dapat lagi di lampunya. Jadi lampunya udah pakai lensa pelindung. Terus pakai lagi lensa pelindung, jadi double lensa pelindung. Yang pastinya bakal bikin mekanik MOS 300 ini berumur panjang dan bersih. Karena kebanyakan mikroskop di luar sana sobat-sobat durian pasti tahu, ketika sering digunakan pasti lensa peningginya akan kena ya fluk, asap fluk lah, asap timah dan lain sebagainya. Itu kan merusak kaca lensa peningginya itu. Nah, makanya di MOS 300 ini dia ngasih 2, satu di lampu dan satu lagi di sini. Jadi dia double protection untuk melindungi lensa dalamnya ini. Otomatis bisa dipakai lama dan terjaga terus. Tuh, masuk ke kelebihannya. Jadi tadi lensa mata double lock, karet lensa, pelindung lensa bawah itu dapat 2, satu di lampu, satu yang terpisah. Terus bahannya sih, bahan dan modelnya ini saya suka banget. Jadi makanya ini saya masukin ke dalam kelebihannya. Bahan dan modelnya ya. Modelnya yang mikroskop seperti ini belum ada kayaknya. Keren banget. Oh. Pokoknya cantik, ganas. Terus dari bahan yang pastinya tahan panas juga, perbesarannya udah 0,5
ada 5 kali itu bisa dikatakan standar lah ya. Lensanya sih, dari lensa kalau seandainya sobat-sobat durian pasti banyak banget yang penasaran ini. Walaupun lensanya 10/25 yang jarak pandang kita itu nanti agak melebar diameternya, tapi tentang ketajaman fokus kejernihan MOS 300 ini, wah, nih 2 jempol, kalau bisa pakai jempol kaki 4 jempol, gila keren banget mikroskop satu ini. Yang pastinya bakal jadi jawabannya sobat-sobat durian semua kalau pengen cari mikroskop yang bisa dipakai jangka panjang, yang bisa bantu pekerjaan. Ini jawabannya nih, pokoknya keren. Itu pokoknya kalau seandainya nanti sobat-sobat durian penasaran sama hasil dari mikroskop S500 mikroskop hasil dari potong itu potong S500 ya, hasil dari ulang dari situ ya, hasil dari mekanik MOS 300 ini sobat-sobat durian, nanti datang aja ke 99 Part atau nanti di komen aja, kita bikin review hasil dari mekanik MOS 300 ini. Pokoknya hari ini itu tentang kelebihan-kelebihannya tadi, yang lensa CCTV juga yang sudah 0,4 kali, jadi bisa lebih lebar lagi ketika menggunakan kamera mikroskop, jadi jaraknya itu lebih lebar dan lebih tinggi lagi. Jadi kan kebanyakan orang beli mikroskop pakai kamera, wah ini terlalu dekat, nggak sama kayak di lensa matanya, ini dekat banget, nggak sesuai. Nah ini 0,4 kali ini jawaban yang bagus juga nih ketika menggunakan kamera mikroskop, apalagi menggunakan kamera mikroskop 4K dari 99 Part. Wih, harganya murah, kualitas jernih, wah malah jualan kita di sini. Pokoknya kelebihan dari paling dari MOS 300 ini yang pastinya yaitu 10/25 lensa mata. Dan ini adalah satu-satunya mikroskop yang sudah disetting ataupun dibuat untuk jangka yang panjang. Makanya tadi lensa pelindung bawahnya ada 2, karet lensanya ada 2, jadi mau dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih oke banget pastinya. Terus apa bang kekurangannya, kok seakan-akan barang ini sempurna? Ini tadi yang kita bahas kekurangannya. Lampu LS3 yang tadi kita bilang biasa digunakan di lab tidak terlalu berguna ketika digunakan oleh teknisi elektronik maupun teknisi handphone terkhususnya ya. Karena barang satu ini memang disetting ataupun sudah diproduksi memang untuk jangka yang dekat gitu. Jadi misalnya kan mikroskop lab itu kan rata-rata deket ya, dari objek di bawah, ntar lensa bawahnya itu dari sini, pasti beberapa senti doang untuk ngelihat parasit atau apa gitu yang kecil-kecil, mikroba apa sih mikroba, yang begitu-begitu, makanya cukup terang sebenarnya. Tapi ketika di dunia teknisi yang tanpa lensa peninggi aja ada 10 cm, sudah nggak terlalu terang, maksudnya terlalu melebar, walaupun nggak terlalu melebar tapi agak terfokus, tapi tetap kurang terang sih menurut saya. Ini opini masih kurang terang sih untuk teknisi ngerjain yang namanya resistor, jalur dan lain-lain, nantinya masih belum cukup keterangannya, apalagi nanti pakai 0,7 yang setinggi ini, mungkin belum lagi pakai 0,5 yang tingginya mungkin jadi segini nih. Lampunya masih belum cukup terang untuk sobat-sobat durian kerja lah. Kalau untukku yang bukan teknisi yang suhu atau apa begitu aja udah bilang belum cukup terang, pasti sobat-sobat durian ngerasain. Yang udah biasa pakai mikroskop pasti kerasa, wah ini memang cukup kurang terang nih.
Tapi kan bisa kita tutupi dengan hal-hal lain ya, beli lampu servis, lampu apa kan bisa buat nambahin terangnya MOS 300 ini. Jadi kekurangannya nggak terlalu mengganggu karena masih ada solusinya. Terus kekurangan kedua mungkin dari warna sih. Gak banyak yang suka warna mikroskop biru, kuning, hitam, silver, banyak begini. Rata-rata ya hijau, hitam, putih, hitam full black gitu, atau silver gitu. Kan rata-rata begitu. Jadi tapi di MOS 300 mekanik ini mereka tetap menggunakan warnanya mekanik, biru, kuning, ada hitam. Tuh ada hitamnya, ada silvernya. Jadi menurut selera sih, tapi menurutku ini aku masukin di kekurangan karena memang pastinya masalah warna sobat-sobat durian pasti ada pendapat masing-masing. Tapi menurutku ini aku masukin ke kekurangan dulu. Warnanya kurang keren. Tapi oke. Bukan yang nggak bagus, cuma kurang keren. Nah, dari warna sih. Untuk sobat-sobat durian yang suka warna ini, komen di bawah. Biar kita tahu kalau sobat-sobat durian suka warna biru, kuning, dan silver, ya pastinya harus beli mikroskop yang namanya MOS 300. Tapi kalau warna sih nggak masalah ya, asal kualitasnya tetap sama, warnanya nggak mengganggu ya nggak masalah. Tapi tetap itu pendapat masing-masing lah. Tuh, warna yang kedua. Selain lampu tadi, warna yang ketiga dia masih menggunakan alas B11. Sayang banget karena banyak mikroskop sekarang ini udah pakai alas B3 yang lebih lebar dan luas. Dia masih menggunakan B11. Tapi ini sih bisa ditukar sih ya. Tetap kita masukin kekurangan aja, tapi ya kali ini barang yang kita bahas kekurangannya ada solusinya semua. Ini juga bisa ditukar, mau pakai yang baja juga bisa, atau yang digantung juga bisa, asal mikroskopnya tetap MOS 300. Untuk sobat-sobat durian semua yang penasaran gimana sih hasil ataupun cara jaga mikroskop ataupun ya maupun kebersihan ataupun lain tips dan triksnya menjaga mikroskop trinokular MOS 300 ini. Nah, itu langsung aja nih tonton di sini, TNT namanya. Program teman saya, program TNT, tips dan trik. Nah, tuh tonton aja di sini nih. Nanti sobat-sobat durian bakal lihat gimana cara setting, mungkin cara jaga alat juga ada di sana. Pokoknya banyak hal yang bakal dijelasin oleh sobat saya satu ini di TNT. Nah, kalau kita di sini hanya mengupas tuntas secara ringkas untuk sobat-sobat durian tahu spesifikasi kelebihan maupun kekurangannya. Kalau untuk hasil nanti ataupun cara pakainya, cara settingnya, ataupun ini kan ada nih lensa bawahnya, ini gimana cara makainya, ini apa gunanya, itu nanti tonton aja di TNT. Jangan lupa di like juga dan di komen, apalagi jangan lupa juga untuk di subscribe. Terus apalagi bang kekurangannya? Cukup sih, selain warna, lampu bisa diakalin, warna bisa nggak masalah, yang penting fungsi. Dimana-mana juga kan orang begitu, yang penting fungsi. Emang ada dia mempermasalahkan, wah kaki gue hitam nih nggak bisa jalan, wah nggak mungkin. Wah kaki gue kekuningan ini nggak bisa jalan, nggak mungkin. Nah, ini warna nggak terlalu jadi hal penting menurutku, tapi tetap kita masukkan ke kekurangan. Terus juga alasnya masih B11, tapi bisa diganti dengan alas baja ataupun STL2 itu yang bisa diganti, alas yang bisa kita bebas 360 derajat mau diputar-putar juga tuh aman.
ada solusinya lah. Jadi sebelum kita tutup video ini, saya mau disclaimer dulu, semua ini hanyalah opini saya dari research yang kita cari. Tapi cukup banyak sih di Indonesia yang suka tentang barang satu ini, MOS 300 ini. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, barang satu ini di zaman sekarang sangat-sangat penting, dan untuk kedepannya pun akan sangat-sangat penting untuk sobat-sobat teknisi di luar sana atau sobat-sobat duren dulu yang di luar sana, mau teknisi laptop, teknisi TV, mau teknisi radio ataupun teknisi handphone, yang mana komponen-komponen dari alat-alat elektronik saat ini memang sudah kecil-kecil. Jadi untuk sobat-sobat semua, jangan lupa buat cari alat ini, beli, gunakan, dan rasakan sensasinya. Jadi kalau seandainya ada salah kata maupun salah penyampaian dari saya mohon maaf. Semua ini hanyalah opini saya yang udah kita rangkum menjadi sebuah konten dari research yang sebelumnya kita lakukan, terus kita jadikan konten. Kalau penasaran sama tips dan trik menggunakan maupun menjaga mekanik MOS 300 ini, bisa tonton TNT tadi. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan tentunya jangan lupa di-share kemanapun juga nggak apa-apa, ke grup keluarga juga nggak apa-apa. Kalau sebelumnya kita takut masuk grup keluarga, ya udah masuk ke grup keluarga juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa di-share, apalagi di komen dan di subscribe. Saya Avan 994, mohon pamit.